Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok 4 terdiri dari Regita Cahyana Utami 2001-05033 dengan Saudari Pratiwi Novelia Insani 2001-05032. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan al-basmalah secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai Mu'tazilah dan Syiah. Adapun pengertian Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi. Teologi ini yakni nalar mengenai agama dan Tuhan yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Mana yang dikatakan kaum rasionalis Islam? Kaum rasionalis Islam yakni doktrin yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan dari pembuktian logika yang berdasarkan fakta. Kaum Mu'tazilah sendiri adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Mu'tazilah diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasihil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Bashiri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dan aliran teologi mereka. Ada beberapa pandangan mereka itu membaginya dengan beberapa kelompok. Ada yang mengasingkan dan ada yang memisahkan diri. Di antara dua pendapat tersebut ada yang pertama, pemisahan mereka itu lebih disebabkan oleh masalah politik atau iktizal di mana golongan mereka menanamkan diri dengan Mu'tazilah ketika Hasan bin Ali membayat Muawiyah dan menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Mereka mengasingkan diri dari Hasan, Muawiyah dan semua orang. Mereka menetap di rumah-rumah dan masjid-masjid mereka lalu berkata, kami bergelut dengan Tuhan. Astagfirullah, kami bergelut dengan ilmu dan ibadah. Pendapat yang kedua, yakni pemisahan mereka lebih disebabkan karena perdebatan atau iktizal kalami mengenai hukum pelaku dosa besar antara Imam Hasan al-Bashri dengan Washil bin Atha yang hidup pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik al-Umawi. Selanjutnya ada latar belakangnya. Aliran Mu'tazilah lahir pada tahun 120 Hijriah pada abad permulaan kedua Hijriah di kota Basrah dan mampu bertahan sampai sekarang. Aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa politik, yakni peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Jadi tidak ada jalan belakang, tidak ada jalan pertama, jadi mereka di tengah-tengahnya, tidak memilih si A atau si B. Yang kedua ada doktrin Mu'tazilah.
Yang pertama itu ada al-tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Tuhan dalam paham mereka akan betul-betul Maha Esa hanya kalau Tuhan merupakan suatu zat yang unik. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu mereka menolak paham antropomorfisme. Paham antropomorfisme ini sendiri yakni suatu paham yang menyebutkan bahwa Tuhan itu mempunyai sosok kebertubuhan sebagaimana sosok tubuh yang ada pada makhluknya. Seperti yang diketahui, paham ini menggambarkan Tuhan dekat, sangat menyerupai makhluknya. Paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan, yaitu sifat-sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak diberi sifat-sifat oleh kaum Mu'tazilah. Kemudian kaum Mu'tazilah membagi sifat-sifat Tuhan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama, ada sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan dan disebut sifat zatiyah. Sifat ini seperti wujud, kekalahan di masa lampau atau al-qidam, hidup, al-haya, kekuasaan, al-qudrah. Yang sifat yang kedua yakni perbuatan Tuhan yang disebut sifat fi'liyah. Sifat-sifat perbuatan terdiri dari sifat-sifat yang mengandung arti hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, seperti kehendaknya, al-iradah, sabda, kalam, keadilan, al-adil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-ad atau keadilan Tuhan. Ada hubungannya dengan at-tauhid. Kalau dengan at-tauhid, kaum Mu'tazilah ingin menyucikan diri Tuhan dari persamaan makhluknya, maka dengan al-adl mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk, atau hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tidak hanya Tuhan, tapi wajib Tuhan. Karena Tuhan kita bisa hidup dan terlahir. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Ada yang tahu zalim itu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Pada makhluk terdapat perbuatan zalim, sedangkan pada Allah tidak. Dia itu adil, tidak memilih, tidak pilih kasih. Yang ketiga C al-wa'id atau janji dan ancaman. Tuhan dapat disebut adil jika Dia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Keadilan menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah sebagaimana dijanjikan Tuhan. D. Al-manzilah baina al-manzilatain. Posisi di antara dua posisi dalam arti posisi menengah. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin. Kata mukmin dalam pendapat Wasil merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan kepada orang fasik dengan dosa besarnya. Tetapi predikat kafir tak pula dapat diberikan kepadanya karena di balik dosa besar dia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan baik. Orang yang serupa ini jika meninggal tanpa taubat akan kekal dalam neraka, hanya siksaan yang diterimanya lebih ringan dari siksaan orang kafir. Yang ketiga atau yang terakhir untuk saya, yakni mengenai perkembangan Mu'tazilah. Menurut Al-Malaki, Wasil mempunyai dua murid penting yang masing-masing bernama Bishyir ibn Sa'id dan Abu Usman al-Za'farani.
Dari kedua murid inilah dua pemimpin lainnya, Abu al-Huzail al-Allaf dan Bishr ibn Mu'tamar, menerima ajaran-ajaran Wasil. Bishr sendiri kemudian menjadi pemimpin Mu'tazilah cabang di Baghdad. Al-Huzail tetap di Basrah dan menjadi pemimpin kedua dari cabang Basrah setelah Wasil. Ia lahir pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah dan banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat melapangkan jalan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Zaman modern dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknik sekarang, ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional itu telah menilai timbul kembali di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum terpelajar. Secara tidak sadar mereka telah mempunyai paham-paham yang sama atau dekat dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Mempunyai paham-paham yang demikian tidaklah membuat mereka keluar dari Islam. Pandangan tersebut tidak karena timbul karena Mu'tazilah dianggap tidak percaya kepada wahyu dan hanya mengakui kebenaran yang diperoleh dengan perantara rasio. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Pratiwi Novelia Insani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Syiah. 1. Pengertian dan latar belakang kemunculan Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Sedangkan secara terminologis, istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Ahl al-Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahl al-Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahl al-Bait atau para pengikutnya. Di antara sekte-sekte Syiah adalah Itsna Asy'ariyah, Sab'iyah, Zaidiyah, Gulat. A. Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12 atau Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio-politik, yaitu bahwa Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi ia telah ditunjukkan dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 2. Doktrin-doktrin Syiah Itsna Asy'ariyah. Di dalam sekte Syiah Itsna Asy'ariyah dikenal konsep usul ad-din. Konsep ini menjadi akar atau fondasi pragmatisme agama. Konsep usuluddin mempunyai 5 akar, yaitu sebagai berikut. A. Tauhid. Tuhan adalah esa. Keesahan Tuhan adalah mutlak. Ia berkesintensi dengan sendirinya. Tuhan adalah kadim. Tuhan maha tahu, maha mendengar, selalu hidup, mengerti semua bahasa, selalu benar, dan bebas berkehendak. B. Keadilan. Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan, karena ketidakadilan dan kezaliman terhadap yang lain merupakan tanda kebodohan dan ketidakmampuan. Sementara Tuhan adalah maha tahu dan maha kuasa. Segala macam keburukan dan ketidakmampuan adalah jauh dari keabsolutan dan kehendak Tuhan. C.
nubuwah. Makhluk telah diberi insting secara alami juga masih membutuhkan petunjuk, baik petunjuk dari Tuhan maupun manusia. Rasul merupakan petunjuk hakiki utusan Tuhan yang secara transenden diutus memberikan acuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. D. Ma'ad. Ma'ad adalah hari terakhir atau kiamat. Untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat, setiap muslim harus yakin keberadaan hari kiamat dan kehidupan suci setelah dinyatakannya bersih dan lurus dalam pengadilan Tuhan. Mati adalah periode transit dari kehidupan dunia menuju akhirat. E. Imamah. Imamah adalah institusi yang diinaugurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Berkaitan dengan pilar atau rukun pertama yaitu iman, Qadhi An-Nu'man memerincinya sebagai berikut. Iman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pengadilan, iman kepada para nabi dan rasul, iman percaya, mengetahui, dan membenarkan iman zaman. C. Syiah Zaidiyah. 1. Asal-usul penamaan Syiah Zaidiyah. Sekte ini mengakui Zahid bin Ali sebagai Imam 5, putra Imam 4, Ali Zainal Abidin. Ini berbeda dengan sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad Al-Bakri, anak Zainal Abidin yang lain, sebagai Imam 5. Dari nama Zahid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat. Bahkan Abu Zahrah mengatakan bahwa Syiah Zaidiyah merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Doktrin imamah menurut Syiah Zaidiyah. Imamah sebagaimana telah disebutkan merupakan doktrin fundamental dalam Syiah secara umum, berbeda dengan doktrin imamah yang dikembangkan Syiah lain. Syiah Zaidiyah mengembangkan doktrin imamah yang tipikal. Kaum Zaidiyah menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi, tetapi hanya ditentukan sifat-sifatnya. Ini jelas berbeda dengan sekte Syiah lain yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali sebagai orang yang pantas sebagai imam setelah Nabi wafat, karena sifat-sifat itu tidak dimiliki orang lain. Selain Ali, sifat-sifat itu adalah keturunan Bani Hashim, wara' atau saleh, menjauhkan diri dari segala dosa, bertakwa, baik, dan membaur dengan rakyat untuk mengajak mereka hingga mengakui sebagai iman. D. Syiah Gulat. 1. Asal-usul penamaan Syiah Gula. Istilah gulat berasal dari kata ghala yaghulu guluwa, artinya bertambah dan naik. Ghala bi'ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Gulat berartikan kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat berlebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau gulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengatakan pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Muhammad. 2. Doktrin-doktrin Syiah Gulat. Menurut
Syahratani, ada 4 doktrin yang membuat mereka ekstrim, yaitu tanasuk, bada, raj'ah, dan tasbih. Muja'an Moman menambahkan dengan hulul dan gaibah. Tanasuk adalah keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad lain. Paham ini diambil dari falsafah Hindu. Penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa roh disiksa dengan cara berpindah ke tubuh hewan yang lebih rendah dan diberi pahala dan cara berpindah dan dari satu kehidupan pada kehidupan yang lebih tinggi. Syiah Gulat menerapkan paham ini dalam konsep imamahnya, sehingga ada yang menyatakan seperti Abdullah bin Muawiyah bin Abdul bin Ja'far bahwa roh Allah berpindah kepada Adam kemudian kepada imam secara turun-temurun. B. Syiah Sab'iyah atau Syiah 7. 1. Asal-usul penyebutan Syiah Sab'iyah. Istilah Syiah Sab'iyah atau Syiah 7 dianalogikan dengan istilah Syiah Itsna Asy'ariyah. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syiah yang ini hanya mengakui 7 imam. 7 imam itu ialah Ali, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakri, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Karena dinisabkan kepada imam ketujuh Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Syiah Sab'iyah disebut juga Syiah Ismailiyah. 2. Doktrin imamah dalam pandangan Syiah Sab'iyah. Para pengikut Syiah Sab'iyah percaya bahwa Islam dibangun oleh 7 pilar, seperti dijelaskan Al-Qadi An-Nu'man dalam Da'ami Al-Islam. 7 pilar tersebut adalah 1. Iman, 2. Taharah, 3. Salat, 4. Zakat, 5. Saum atau puasa, 6. Haji, 7. Jihad. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.